Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Akademi Tian Xuan. Dengan sekali klik, gulungan di tangan orang tua yang serakah itu jatuh ke tanah. Dia menatap Shen Shirui Guang di langit dengan tatapan obsesi. Ini jauh lebih indah daripada cerita dalam buku. Si pelahap tua bergumam. Dia juga merasa bahwa kekuatan aturan yang diselimuti dunia liar diam-diam telah mengalami beberapa perubahan. Pada saat yang sama, beberapa barang antik kuno lainnya dari Emperor Realm di dunia ini menghentikan gerakan mereka. Meskipun mereka berada di tempat yang berbeda, mata mereka menatap langit yang sama. Untuk orang-orang tua yang telah tinggal di alam harmoni misterius selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pergolakan di dunia liar hari ini seperti keajaiban mimpi. Kita semua memiliki firasat bahwa mulai sekarang, Great Wilderness World kemungkinan akan mengantarkan era baru. Gua Tai Xuan. Sungguh jalan yang indah, dan lebih mengejutkan daripada cahaya pagi. Malau keajaiban. Penglihatan seperti itu, saya belum pernah mendengarnya, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Jingxing berbisik. Saya yakin para biksu di dunia ini sama seperti kita, dan mereka terkejut, dan orang-orang tua di alam kaisar telah menemukan beberapa petunjuk. Ini adalah berkah, saya bisa merasakan bahwa aturan minggu ini tampaknya mulai pulih dan menjadi hidup. Ye Luo terkejut. Jika tuannya ada di sini, dia pasti akan menyelesaikan keraguan kita. Bergumam sia-sia. Malau tiba-tiba tersenyum dan bertanya, apakah menurut Anda penglihatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini disebabkan oleh guru? Semua orang terkejut dan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tidak ada bukti, dan itu hanya bisa dianggap sebagai lelucon. Namun, ketika mereka berbicara tentang kejadian hari ini di masa depan, Jingxing, Wang Ke, dan yang lainnya sangat emosional, karena pada saat itu, tidak ada yang mengira lelucon akan menjadi kenyataan. Para biksu di seluruh dunia juga berada dalam kekacauan, dan kekuatan kultivasi yang tak terhitung jumlahnya terganggu. Hari ini, Tahun Baru Gurun Besar 503, hari ke-6 bulan Juni, musim pertengahan musim panas. Tian Ying Sensi dan Ruixia penuh. Aturan Zhou Tian yang menyelimuti dunia bintang Xuan Huang telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Hari ini, sebagian besar biksu di dunia tidak tahu apa arti dari semua perubahan ini. Di mata generasi selanjutnya, hari ini disebut sebagai asal mula pemulihan dunia bintang Xuan Huang. Tahun ini disebut sebagai tahun pertama kembalinya mitos. Di atas laut kekacauan, di bawah langit. Suyi duduk bersila, tertutup cahaya. 3 hari telah berlalu. Dalam dantiannya, jalan telah berhasil dipadatkan. Selain itu, tidak seperti raja-raja lain dari kehidupan yang sama, Gua Dao Keo Suyi tampaknya telah membuka tempat yang kacau, dengan cahaya Dao yang misterius dan tak terduga menembusnya. Ini adalah tempat kacau yang dibuka oleh Xuansu Avenue. Secara umum, hanya Raja Dunia yang bersatu yang dapat membangun tempat rahasia seperti itu. Tapi ketika Suyi pertama kali melangkah ke alam kehidupan yang sama, dia sudah membukanya. Ini adalah akar dari langit dan bumi. Dewa lembah itu abadi. Gerbang wanita misterius adalah akar surga dan bumi. Di 3 alam utama untuk naik ke langit, adalah impian setiap raja kerajaan untuk menempa akar langit dan bumi dalam satu Taoisme. Dan Suyi, setelah memurnikan buah persik itu, hampir dalam sekali jalan, sepenuhnya membangun akar surga dan bumi. Benda ini tidak hanya dapat meredam keadaan pikiran, memperkuat jiwa, tetapi juga membangun fondasi jalan yang sebanding dengan akar langit dan bumi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Suyi, yang baru saja melangkah ke ranah raja kerajaan, membuka tanah kekacauan, dan membangun akar langit dan bumi, memiliki fondasi yang kokoh dari Dao, yang telah jauh melampaui alam lain, yang cukup untuk membuat para raja alam dari alam yang lebih tinggi terkejut olehnya. Lagi pula, sulit bagi beberapa raja alam gua untuk membangun akar dunia. Tapi Suyi, yang baru saja melangkah ke alam kehidupan yang sama, secara bertahap membuka tanah kekacauan dan membangun akar surga dan bumi, yang tidak diragukan lagi luar biasa.
Waktu berlalu, dan 7 hari berlalu dengan tergesa-gesa. Hari ini, pada akhirnya, napas di tubuhnya sederhana dan polos, dan bahkan orang tidak bisa merasakan jejak kultivasi. Lalu Sui membuka matanya. Hal-hal fantastis menyembunyikan dirinya, begitu pula manusia. Saat berada di puncak, mereka harus kembali ke kesederhanaan, seperti menghapus kemakmuran dan kembali ke asalnya. Di kejauhan, suara emosional Luyan terdengar. Yang lain juga kecewa. Dalam 10 hari terakhir, mereka telah menyaksikan upacara dari kejauhan, tidak pernah pergi, dan menyaksikan perubahan luar biasa yang terjadi pada Sui. Sampai sekarang, ketika Sui akhirnya bangun dari meditasi, semua orang tidak bisa menahan perasaan seperti mimpi. Selamat kepada tuanmu karena telah naik ke langit dan menjadi raja. Mulai sekarang, kamu akan menjalani kehidupan yang sama seperti langit dan bumi, dan bersinar bersama matahari dan bulan. Meng Changyun adalah yang pertama memberi selamat, wajahnya penuh kegembiraan. Yang lain tiba-tiba terbangun seperti mimpi dan memberi selamat satu demi satu. Sui melirik semua orang, tersenyum dan mengangguk dan berkata, menerobos dunia untuk membuktikan Tao, saya mengharapkannya, tetapi itu tidak layak untuk ucapan selamat Anda. Meskipun dia mengatakan itu, dia penuh dengan kebanggaan. Alam. Jalan yang telah saya cari di kehidupan saya sebelumnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan jalan menuju langit yang pernah muncul penyesalan di kaki penonton. Sekarang, akhirnya aku menyadarinya sendiri. Tidak peduli tingkat kultivasi, roh, tubuh Tao, semuanya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika Anda melihat dari pengalaman pemirsa, itu unik. Sui akhirnya yakin bahwa selama dia terus seperti ini, cepat atau lambat, dia akan melampaui pencapaian besar master penonton di puncak. Rekan Taois, mengapa Anda tidak pergi ke gua saya dan minum? Luyan mengundang sambil tersenyum. Sui memikirkannya dan setuju. Grup itu segera meninggalkan lautan kekacauan ini. Di depan kuil berdiri di atas awan petir ungu. Pesta telah ditetapkan. Sui, Luyan, Kaisar Iblis Tianyao dan lainnya hadir secara bergantian, dan suasananya cukup meriah. Kong Sen, pendeta ketiga dengan temperamen keras dan tegas, menjadi tenang. Dia telah mengetahui bahwa tombak perang yang disebut kesengsaraan dewa telah dihancurkan sepenuhnya oleh Sui, dan tentu saja dia tahu bahwa pola masa lalu telah dipatahkan, dan era baru telah dimulai. Datang. Meng Changyun sangat keras kepala. Saya tidak tahu, saya khawatir saya tidak percaya. Ini adalah raja dari alam kehidupan yang sama dari kedalaman langit berbintang. Namun, semua orang telah lama terkejut. Di perjamuan, Su Yi bertanya kepada Luyan dan yang lainnya tentang rencana mereka di masa depan. Luyan sangat tenang dan memberitahu Su Yi bahwa saat ini, orang-orang tua ini akan tinggal di area terbatas meteor abadi dan menjaga laut kekacauan. Sampai aturan Zoutian dari dunia bintang Xuan Huang dipulihkan, mereka akan mempertimbangkan untuk pergi keluar untuk melihatnya. Su Yi langsung mengerti. Alasan mengapa Luyan dan yang lainnya menjaga tempat ini pasti karena mereka khawatir akan ada perubahan tak terduga. Daoi sekarang telah menginjakan kaki di ranah raja, tetapi Anda dapat tinggal dan berlatih. Bagaimanapun, di ranah bintang Xuan Huang saat ini, hanya laut kekacauan yang dapat memenuhi kebutuhan Taois. Penanaman. Luyan tersenyum. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, jalan kultivasi tidak berarti di balik pintu tertutup. Ketika ini selesai, saya berencana untuk meninggalkan alam bintang kuning misterius dan pergi ke kedalaman langit berbintang. Saat-saatnya tiba, aku akan bersamamu. Tianyao Demon Emperor berkata dengan antisipasi. Su Yi tersenyum dan tidak menjawab. Dia pergi ke kedalaman langit berbintang, bukan menjelajahi gunung dan perairan. Apakah itu untuk membersihkan raksasa berbintang itu, atau untuk memecahkan beberapa keluhan yang telah ditempa, pasti akan ada beberapa tikungan dan belokan yang tidak terduga. Bahkan jika dia tidak takut akan hal ini, dia tidak ingin sebab dan akibat ini menyebar ke orang lain. Misalnya, kepala sekolah Paviliun Jiutian menggunakan Qingwan untuk mengirim sebab dan akibat sendiri. Bukan hal yang aneh jika berhadapan dengan bintang raksasa seperti penjahit tua,
membersihkan lukisan Shinzai, dan Galaxy Sect. Selain itu, saya harus bertemu King Tang dan membantu musuh genosidanya yang sebenarnya. Saya juga ingin melihat pelayan tua lumpuh bernama Wei Tua, yang mengikuti Guanzu saat itu. Dasar bajingan, jangan pernah beri aku jawaban yang jelas. Kaisar Iblis Tianyao menatap Suyi dengan sengit. Suyi berkata tanpa daya, aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak akan diizinkan pergi ke kedalaman langit berbintang, hanya saja kamu tidak bisa berjalan denganku. Kenapa? Tanya Kaisar Iblis Tianyao. Tanpa menunggu Suyi berbicara, Meng Changyun berkata dengan ekspresi serius, rekan Taois Tianyao, kembalinya Anda ke kedalaman langit berbintang kali ini pasti akan menyebabkan gerakan yang tak terukur. Alasan mengapa tuanmu menolak adalah karena kamu tidak tega terlibat dalam kekacauan seperti itu. Setelah jeda, dia melanjutkan, tentu saja, dengan bantuan orang dewasa, gangguan ini dapat diredakan, tetapi keputusan orang dewasa juga demi sesama Taois, Anda. Anda tidak bisa salah paham dengan orang dewasa. Sepotong niat baik, biarkan orang dewasa tenang. Dia terlihat keras kepala. Tianyao Demon Emperor tercengang, ekspresinya melembut, dan berkata, jadi begitu, kalau begitu. Lalu aku akan pergi ke kedalaman langit berbintang sendirian untuk menemukanmu nanti. Melihat ini, Suyi melirik Meng Changyun, tetapi dia tidak menyadari bahwa lelaki tua ini sangat pintar. Tiba-tiba, sekelompok sosok melintas di kejauhan. Total 6 orang. 5 lainnya adalah Algojo yang sama dengan Jinchi. Begitu Algojo tiba, mereka menundukkan kepala dan membungkuk kepada Luyan dan Kongsen. Tiba-tiba, suasana meriah di perjamuan itu mereda dan menjadi depresi dan membosankan. Suyi bermain dengan gelas anggur di tangannya dan melirik Jinchi dan yang lainnya. Penalti. Apakah ini kesadaran diri, datang untuk bersujud menebus dosa? Tidak, mereka harus datang karena kekuatan Kongsen dan Luyan. Daripada benar-benar menyerah pada diri sendiri. Di jamuan makan, Kongsen tiba-tiba berdiri, memberi hormat kepada Suyi, dan hendak mengatakan sesuatu. Suyi sudah melambaikan tangannya dan berkata, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, para Algojo telah menjaga zona terlarang jatuh abadi selama bertahun-tahun, tanpa pujian, tetapi juga dengan kerja keras, saya memahami. Kongsen tampak malu, dan berkata, masalah ini, itu adalah kesalahan bahwa lelaki tua itu tidak pernah ikut campur, dan menyetujui semua ini terjadi. Jika Daois tidak senang, lelaki tua itu bersedia menebus dosa-dosanya dan menerima hukuman Daois. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tergerak. Para Algojo juga terkejut dan tampak tidak percaya. Segera, salah satu Algojo berkata dengan suara berat, Tuan Pendeta, satu orang melakukan sesuatu dan satu orang bertanggung jawab, saya akan membuat kesalahan besar, bagaimana saya bisa membiarkan Anda dihukum atas kesalahan Anda? Atas nama, tolong jangan kompromi. Ya, saya akan didenda. Algojo lainnya angkat bicara. Tapi Kongsen mengabaikannya dan tetap menundukkan kepalanya. Luyan dan yang lainnya semua memandang Suyi. Suyi meminum semua anggur di gelas, memandang Jinchi dan yang lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu berani mengatakan bahwa kamu dengan tulus di sini untuk menebusku, Su? Para Algojo saling pandang dan terlihat sedikit tidak nyaman. Suyi tertawa dan berkata, dapat dilihat bahwa kamu tidak diyakinkan olehku, Su. Alasan mengapa kamu bergegas menundukkan kepala untuk bertobat hanya karena kamu takut aku akan meminjam Kongsen dan Luyan. Kekuatan sesama Taois hanyalah balas dendam terhadapmu. Seorang Algojo wanita menghela nafas, yang mulia katakan adalah apa adanya, saya akan menunggu. Saya tidak akan pernah membantah. Meskipun dia mengatakan itu, semua orang bisa mendengar bahwa dia tidak yakin. King Zi, sikapmu tidak benar. Luyan berkata dengan dingin, saya benar-benar berpikir bahwa tanpa saya dan burung merak tua di sini, rekan Taoisu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Anda? Salah. Luyan menamparkan kotak itu dan menunjuk ke arah para Algojo, saya tidak takut untuk memberitahu Anda, jika saya maupun merak tua tidak ada di sana, Anda pasti akan mati hari ini. Para Algojo itu menegang dan ekspresi mereka berubah. Pada saat ini, Suyi berdiri, memandang Jinchi, dan berkata,
Aku akan memberimu kesempatan, hanya kamu yang bisa memblokir pukulanku, dan kamu semua bisa hidup. Tidak bisa berhenti, kamu mati, mereka hidup, kamu berani mencoba. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa Sui jelas tidak berniat melepaskan Jinchi? Para algojo semua tercengang. Segera, semua orang tampaknya merasa bahwa martabat mereka tersinggung, dan perasaan absurd muncul di hati mereka. Berhasil atau gagal? Orang ini, apa pendapatmu tentang mereka sebagai raja dari dunia yang bersatu? Jinchi juga tertawa marah dan berkata, benarkah? Sui mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak bercanda, dan, selain itu, aku harus mengingatkanmu bahwa aku telah membuktikan rana kehidupan dan kehidupan, jadi ketika kamu bergerak, itu terbaik untuk memberikan segalanya. Pupil Jinchi tiba-tiba menyusut. Para algojo juga berubah warna dengan kejam. Saya tiba-tiba teringat bahwa 10 hari yang lalu, ada kejutan di Laut Kekacauan, dan gerakan semacam itu dapat dirasakan di seluruh area terlarang meteor abadi. Tidak diragukan lagi, ini kemungkinan besar disebabkan oleh Raja Sui. Tidak heran Anda begitu percaya diri. Jinchi berbisik, matanya berkilat-kilat. Segera, dia memberi hormat kepada Kong Sen dan berkata, Tuan, Anda juga telah melihat bahwa saya menunggu untuk datang untuk menebus dosa-dosa saya, tetapi rekan Taoisu ini tidak menghargainya, dan membuat pernyataan seperti itu. Permintaan, tolong juga minta Anda mengizinkan bawahan Anda untuk mengambil tindakan dan mengakhiri keluhan ini. Ada kabut di antara alis Kong Sen, seolah-olah dia membenci besi yang tidak menjadi baja, dan berkata, kamu akan mati. Karena ditolak, Jinchi terlihat sedikit jelek, menundukkan kepalanya, mengertakkan gigi dan berkata, tolong izinkan orang dewasa. Kong Sen tampak sangat kecewa dan melambaikan tangannya, terserah kamu. Hanya pada saat itulah Jinchi mengangkat kepalanya, matanya memandang Sui seperti listrik, dan dia berkata dengan ekspresi dingin, saya juga meminta rekan Taoisu ini untuk mencerahkan saya. Dia tidak percaya, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Anda siap berangkat? Sui berkata dengan santai. Dentang. Jinchi mengorbankan pedang ajaib, dan dia adalah seorang Tao pada tingkat normalisasi, dan tiba-tiba muncul dari tubuhnya seperti tanah longsor dan tsunami. Melihat ini, Luyan dan para pelayan Tao hanya bisa mengangguk. Jinchi tidak sombong, dan telah membuat persiapan yang cukup. Namun, Luyan dan yang lainnya tidak tahu, karena bahkan mereka tidak tahu seberapa kuat Sui setelah melangkah ke alam kehidupan yang sama. Orang ini cukup berhati-hati. Kaisar Iblis Tianyao tidak tahan untuk tidak bergumam. Tidak peduli seberapa hati-hati Anda tidak akan bisa menghentikan orang dewasa untuk memukul Anda. Meng Changyun menanggapi dengan serius. Kong Sen ragu-ragu. Sui meliriknya dan berkata, aku tidak akan menggunakan kekuatan eksternal, tapi dia pasti akan mati. Ini kurang meyakinkan, lebih merupakan pernyataan fakta. Mata Kong Sen menyipit pelan. Jinchi jelas terprovokasi oleh kalimat ini, dan tertawa dengan marah. Jika ini masalahnya, maka aku akan mati tanpa penyesalan. Boom! Suara itu masih bergema, lengan bajunya menonjol, dan pedang ajaib di tangannya terpotong dari udara. 5 algojo lainnya semua bertekad, melihat bahwa serangan Jinchi benar-benar tanpa pamrih, dan itu adalah serangan terkuatnya di bagian bawah kotak. Seorang raja dari alam reunifikasi telah bertarung sampai tingkat seperti itu, bagaimana mungkin tidak mungkin untuk menghentikan pukulan seorang raja dari alam kehidupan yang sama? Pada saat ini, Sui mulai. Angkat tangan kanan Anda dan jaga agar tetap bebas. Ini adalah pernyataan yang meremehkan, tanpa sedikit pun kembang api, bahkan jika ada nafas pedang. Pedang ini juga biasa saja. Hanya dalam sekejap, energi pedang dari Jinchi hancur seperti bambu patah. Terlalu sombong. Di depan ki pedang ini, Jinchi menghabiskan semua pedang Seon yang telah dia pelajari untuk diperlihatkan dalam hidupnya, tetapi itu tidak berbeda dengan pasta kertas. Jinchi juga kaget dan ngeri. Saya tidak berani ragu sama sekali, dan saya menggunakan semua harta rahasia dan kekuatan pertahanan saya untuk menghindarinya sesegera mungkin. Adegan yang bisa membuatnya ngeri.
Dan ketika pedang itu datang, boom! Lebih dari 10 harta rahasia pertahanan dan lapisan teknik rahasia pertahanan di tubuh Jinchi meledak hampir bersamaan. Cahaya dan hujan memercik, Jinchi terhalang oleh pedang. Puff! Sebuah lubang berdarah muncul di antara tenggorokannya. Matanya tiba-tiba menjadi bulat dan dia menatap lurus ke arah Sui di kejauhan. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah terlambat. Seluruh orang diam-diam berubah menjadi abu. Jiwa itu hilang? Penonton hening dan hening. Itu hanya pedang, raja dari ranah reunifikasi, dia langsung dilenyapkan. Melihat 5 algojo lainnya, mereka semua ketakutan dan terpana, sepertinya tidak bisa dipercaya. Tidak menyesal? Luyan menghela nafas, sudah terlambat untuk menyesalinya. Ekspresi Kaisar Iblis Tianyao halus dan sedikit rumit. Awalnya, dia masih memikirkan ranah pembuktian Tao dan umur panjang yang sama. Dengan latar belakangnya yang kuat yang menekan bertahun-tahun, dia mencoba sui panjang. Tapi sekarang, menggantung. Pada awalnya, orang ini berkolusi dengan orang pertama yang mengambil sila dan ingin merebut makna mendalam dari reinkarnasi dari tuanku, dan niatnya jahat dan kejam. Untuk ini saja, dia pantas mendapatkannya kematian. Meng Changyun berkata dengan suara yang dalam, dan membuat penilaian, dan juga mengatakannya kepada orang lain yang hadir. Semua orang terdiam. Kong Sen melirik 5 algojo, suaranya serak, dan berkata, kamu. Haruskah kamu merasa beruntung? 5 algojo gemetar. Saat berikutnya, Kiki menundukkan kepalanya ke Sui dan mengakui kesalahannya. Oke, kalian mundur. Sui melambaikan tangannya. Dia duduk lagi, dan Meng Changyun buru-buru menuangkan anggur. Melihat ini, kelima algojo tidak berani pergi seperti ini. Semua orang bisa melihat bahwa 5 algojo ketakutan. Adegan Sui memenggal kepala Jinchi sebelumnya sama saja dengan membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Itu juga membuat kelima algojo sepenuhnya menyadari bahwa apa yang Luyan katakan sebelumnya tidak buruk. Jika bukan karena Luyan dan Kong Sen lagi hari ini, mereka ditakdirkan untuk mati. Pergi, kembali dan bertobat. Tanpa persetujuan saya, Anda tidak boleh meninggalkan tempat tinggal Anda tanpa izin. Kong Sen menghela nafas, terlihat rumit. Para algojo itu semuanya adalah raja dari alam kesatuan, dan mereka juga merupakan eksistensi tingkat atas di dunia pada awal zaman kuno. Tapi sekarang, itu telah direduksi sedemikian rupa sehingga siapa yang tidak bisa menghela nafas. Waktu memang telah berubah. Kong Sen bergumam pada dirinya sendiri. Sui, pembudidaya pedang yang menghancurkan tatanan lama dan membuka tirai era baru, jauh dari sebanding dengan raja biasa. Di depannya, kualifikasi apa, latar belakang apa, identitas apa, semuanya seperti awan. Andalkan yang lama dan jual yang lama lagi, sok, pasti akan jatuh. Para algojo pergi diam-diam. Perjamuan berlanjut. Namun, apakah itu Luyan, Kong Sen, atau 13 pelayan Tao, ketika menghadapi Sui, selain rasa hormat, ada sedikit kekaguman. Tidak diragukan lagi bahwa setelah Sui membunuh Jinchi, suasana hati semua orang diam-diam berubah. Meng Changyun sangat menyadari hal ini, dan diam-diam berkata, jika kalian tahu seberapa kuat penonton di puncak, saya khawatir tidak mungkin untuk duduk diam. Di kedalaman langit berbintang, siapa yang tidak tahu bahwa hanya ada segelintir karakter yang bisa berpesta dengan Tuan? Di perjamuan, Su Yi bertanya tentang para penguji dari kedalaman langit berbintang. Saya segera mengetahui bahwa, selain Sue Changjing, penguasa aula bintang dari Sekte Dewa Xinghe, yang dibunuh olehnya di lintasan ketiga jalan persidangan, penatua tertinggi yang melukis Xinzai, tahanan kedua Paviliun Jiutian, dan penatua tertinggi Taiyi Daomen semuanya telah meninggal. Ketika mereka bertiga meninggalkan tempat rahasia aslinya, mereka melewati beberapa area terlarang, dan tidak ada yang selamat. Kecuali Meng Changyun. Setelah perjamuan selesai, Su Yi menemukan tempat yang tenang dan mengeluarkan kotak perunggu yang disimpan di tulang tangan wanita misterius Luo Yao. Cahaya peri menyilaukan, seperti mimpi, tulang tangan ramping dan putih, dan diam-diam ditempatkan di kotak perunggu. Bahkan jika ini bukan pertama kalinya aku melihatnya, Su Yi tidak bisa menahan perasaan kagum,
dan suasana hatinya sedikit bergejolak. Jalan peri yang dikabarkan. Apakah itu benar-benar ada? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.